Sekali lagi saya perkenalkan diri. Oke, sekali lagi saya mengucapkan shalom dan selamat malam kepada teman-teman yang menghadiri webinar kita pada malam ini. Oke, seperti yang saya perkenalkan, nama saya Marilyn. Oke. Terima kasih kepada Aaron yang sudi meluangkan masa bersama kita untuk membentangkan intensi bulan Ogos, yaitu berdoa bagi para pemimpin politik di seluruh dunia. Ini adalah jadwal perjalanan webinar kita pada malam ini. Selepas daripada doa pembukaan dan ucapan daripada Father, kita akan buat pembentangan. Pembentangan ini akan dibuat oleh Father Aaron. Sebelum kita memulakan acara kita pada malam ini, marilah kita memulakan dengan doa. Mari kita persiapkan diri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, merenungkanmu dalam Injil membuat kami gemetar, berjalan dan bersamamu. Kami melihat Engkau berbicara dengan penuh wibawa, memberikan penghiburan dan kejernihan hati, melayani dengan berlutut dan menyambut semua orang, membasuh kaki para rasul. Engkau mengajarkan kami untuk berbagi roti dan ikan untuk saling memberi makan. Engkau memberitahu kami bahwa jika kami ingin menjadi yang pertama, kami harus belajar untuk menjadi yang terakhir. Engkau memberi kami contoh kepedulian dan rasa hormat terhadap perempuan dan anak-anak yang rapuh di zamanmu. Berikanlah kepada para ahli politik yang memimpin umatmu hati seperti hatimu untuk menjalankan tugas politiknya sebagai misi untuk melayani putra-putrimu dengan pengorbanan diri, dedikasi, dan keikhlasan. Semoga para ahli politik mengutamakan yang paling rapuh dan menempatkan mereka di pusat di atas semua kepentingan lainnya. Ya Allah Bapa di syurga, kami menyerahkan semua peserta PWPN ini ke dalam tangan-Mu, agar mereka diberikan hikmat dan pengetahuan, pengertian dan kebijaksanaan, kemampuan, dan untuk membuka hati, untuk menerima dan mengenal kehendak-Mu dalam diri mereka melalui webinar ini. Kami juga bersyukur atas kesempatan ini, kerana kami dapat bersama dengan Father Aaron untuk mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan melalui beliau. Semoga apa yang disampaikan dalam berkat bimbingan dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami semakin bersemangat dalam mencari Engkau dan mendalami apa yang Engkau firmankan. Berkatilah Father Aaron dengan terang dan kuasa Roh Kudus-Mu. Semua ini kami minta melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sancto Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum saya serahkan sesi ini kepada Father Aaron, saya perkenalkan sedikit tentang Father Aaron. Father Nelerin Aaron bin Nafirin SJ, Master in Ignatian Spirituality, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, Spain. Biodata dia sangat singkat, jadi tanpa membuang masa, dan memang kita akan tertunggu-tunggu pada Aaron untuk memberi kita punya pembentangan pada malam ini. Jadi saya serahkan kepada Father. Silakan Father. Terima kasih, thank you semua.
sudah datang. Tadi saya nampak ada berapa? Lebih daripada 30 sini. Dan ada beberapa orang yang sudah saya kenal dan tidak perlu lagi dikasih panjang-panjang bahkan. Kita terus ke inti kita punya um, sharing hari ini. Saya akan share saya punya slide. Oke, so intensi untuk bulan ini oleh Pope Francis adalah untuk para ahli politik, kan? Para ahli politik dan memang saya cerita-cerita sama orang, dia bilang, oh next year mau mengundi sudah dia bilang. Tapi memang tidak kaitan lah mau mengundi atau tidak. Tapi intensi kita untuk bulan ini adalah bagi para pemimpin politik yang sedang bekerja untuk melayani masyarakat begitu kan. Jadi dalam intensi pada bulan ini untuk mereka dapat melayani masyarakat, bekerja untuk membangun manusia integral dan kebaikan bersama dengan memperhatikan mereka yang kehilangan pekerjaan dan memberikan priority begitu kepada orang yang miskin. Di sini saya kasih highlight beberapa kata yang saya rasa mungkin penting untuk kita dalami begitu. Seperti pembangunan manusia integral, apa itu pembangunan manusia integral? In, human development, integrated human development dan kebaikan bersama. Apa itu common good? Gitu. Dalam gereja juga ini melihat sesuatu yang lebih dari sekadar politik begitu, lebih daripada sekadar politik. Dan di situ kita akan pelan-pelan masuk ke dalam inti intensi Pope Francis pada bulan ini. Oke, saya rasa kamu sudah nampak video bahkan sudah tengok video dia. Jadi saya, saya skip lah video. Pertama, yang saya mau bawa kita semua untuk sama-sama berefleksi begitu kan, apa itu politik sebenarnya? Apa itu politik yang selalu kita sebenarnya kalau kita cakap politik mesti ada negatif apa dia bilang connotation, negative connotation begitu. Jadi politik sebenarnya dari bahasa Greek begitu, dari bahasa Greek yang maksud dia kota, yang maksud dia kota, uh, tempat di mana masyarakat begitu kan hidup. Nah, itulah polis. Bukan bukan polis yang jaga apa keselamatan, keamanan begitu kan, bukan. Polis itu dari kata Greek itu berarti kota ataupun masyarakat yang ada di sana. Jadi lama-lama kata ini menjadi berkembang begitu kan, berkembang. Jadi adalah politikos, dia bilang politikos itu adalah masyarakat, of the citizen, orang-orang di dalam masyarakat itu sendiri yang hidup di dalam kehidupan bersama, public begitu, public life, kehidupan bersama. Nanti ada lagi berkembang lagi ta politika. Ta politika itu maksudnya yang berkaitan dengan state, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Nah, baru nanti abad ke-16 ada panggil politics. Politik berarti science of government, dia bilang. Jadi cara-cara ataupun ilmu begitu kan, ilmu untuk menata negara gitu. Jadi itulah kemudian masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh kita masukkan dengan politik sampai sekarang. Tapi kata yang asal dia itu dari polis. Polis itu adalah masyarakat kota kita sebenarnya. Jadi Pope Francis menekankan hal yang sangat penting. Dia bilang yang kita mau
bincangkan, yang kita mau cakap adalah politik dengan kata huruf besar semua. Bukan berpolitik, dia bilang, bukan politicking. Politik itu berarti balik lagi ke maksud asal dia, yaitu kita bercakap tentang diri kita sendiri sebenarnya, tentang kehidupan kita. Dan itulah politik dengan kata besar. Dia juga bilang, oke, politik bukan berpolitik, itu lain. Berpolitik itu bermain ataupun dalam artian dia lebih ke menata negara, penataan negara. Dia juga mengatakan, ini bukan bersembunyi di gedung-gedung besar, dia bilang. Jadi inline. Jadi apa yang kita maksudkan dengan politik dalam intensi bulan ini adalah yang mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi. Itu adalah politik. Yang melayani masyarakat, melayani orang miskin, yang peduli tentang pengangguran, yang ingin melayani, bukan berkuasa, dan ingin mengerahkan seluruh upayanya untuk kebaikan bersama. Dan itulah politik sebenarnya. Dan kalau kita masuk, kalau inilah politik, jadi artinya apa? Adalah kehidupan bersama. Inti di sini adalah kehidupan bersama demi kebaikan bersama. Di sini ditekankan, Pope Francis menekankan tentang kebaikan bersama. Common good, dia bilang. Dan di situ juga adalah ajaran gereja tentang what is common good? Apa itu kebaikan bersama? Nah, sekarang ini apa yang kita nampak dengan politik itu selalu dengan konotasi begitu, ataupun selalu dengan judgment begitu, yang tidak baik, hal-hal yang memang di luar daripada agama, hal-hal yang tidak terkait dengan kehidupan kita sendiri. Tapi sebenarnya apa yang diajak di dalam intensif bulan ini adalah kegiatan ataupun activity politik itu jauh lebih mulia dari apa yang kita lihat. Jauh lebih dari apa yang kita nampak sekarang dengan apa yang dikatakan dengan berpolitik, dia bilang. Tapi dasar dia adalah untuk menjadi masyarakat yang dapat hidup bersama. Dan itulah politik. Jadi siapa yang boleh terlibat dalam politik? Nah, itu pertanyaan lagi kan. Siapa yang boleh terlibat dengan politik? Apakah ahli-ahli politik saja? Atau kita? Atau agama? Jadi siapa yang boleh terlibat dalam politik? Ini satu pertanyaan yang mungkin kita boleh pertimbangkan juga, begitu boleh kita refleksikan bersama keterlibatan kita di dalam politik. Keterlibatan kita dalam politik. Apa kita harus berpolitik atau terlibat dalam politik? Nah, itu yang harus dipahami begitu kan untuk bulan ini, intensi bulan ini. Di sini disampaikan begitu oleh ajaran gereja, ajaran sosial gereja. Menekankan apa? Politik itu sebenarnya menekankan hal-hal pelayanan. Pelayanan dan mempromosikan perkembangan integral, mempromosikan kehidupan manusia, mempromosikan kehidupan kita sebagai warga begitu, ataupun sebagai masyarakat. Bukan saja individu dengan keragaman dia, dengan kepelbagaian agama, bangsa, dan lain-lain, tapi fokus dia adalah kebersamaan, hidup bermasyarakat begitu. Bagaimana ini dapat dipromosikan, bagaimana ini dapat diangkat menjadi satu kegiatan bersama. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama begitu, kehidupan bersama. Ajaran gereja juga mengatakan tentang promosi begitu, mempromosikan solidaritas, solidarity di antara individu dan masyarakat. Jadi ini di luar agama. Dalam artian dia apa? Kehidupan bersama yang berbilang bangsa begitu. Yang berbilang bangsa, yang berbilang agama, yang
mau mengangkat kehidupan kebersamaan kita dan juga mempromosikan perdamaian sosial, keadilan internasional, dan pelucutan senjata. Itulah ajaran gereja tentang politik. Dan kita semua diajak begitu kan, semua diundang, semua dijemput untuk ikut serta, berpartisipasi, dia bilang, ikut serta sebagai warga negara dan transparansi dalam mengambil keputusan. Ini adalah ajaran gereja yang mengajak kita turut sama untuk melayani semua begitu. Untuk melayani semua dan untuk berpartisipasi, untuk mempromosikan keadilan, kedamaian, dan mendorong politik berkelanjutan yang melindungi planet ini. Jadi ada di sini doktrin, itu doktrin yang disampaikan gereja yang diangkat di dalam intensi bulan ini, itu ada 5 poin begitu. Kehidupan bersama, perkembangan integral manusia, kita sendiri, dan kemudian solidarity, kebersamaan masyarakat dan individu. Lepas itu ditengok secara menyeluruh begitu kan, secara internasional, perdamaian sosial, supaya kita dapat hidup bersama. Dan itu ajakan untuk terus mengikut sertakan kita di dalam mengambil keputusan dalam kehidupan bersama begitu. Memang ada gerakan-gerakan yang coba untuk mematahkan ataupun mengatakan bahwa politik itu tidak penting. Memang ada ya gerakan-gerakan itu yang mengatakan politik itu tidak penting. Tapi gereja itu mendorong dalam artian apa? Di sini bukan politik, itu bukan berpolitik begitu, maksudnya begini. Jadi itu yang kita harus tukar kita punya pemahaman. Politik itu berarti bersama-sama membangun kehidupan masyarakat kita dengan berpartisipasi dalam mengambil keputusan, turut serta bersama-sama. Di sini saya mau mengajak kita semua yang ada di sini itu untuk melihat, jadi bagaimana berpartisipasi di dalam politik. Apa yang kita boleh buat kalau kita bukan ahli politik? Kalau saya bukan ahli politik, apa yang saya boleh buat? Nah, itu pertanyaan yang mungkin kita boleh tanyakan. Saya sini menggunakan konsep ini experience, reflection, dan action begitu. Untuk melihat kehidupan kita supaya kita sama-sama nanti ini mungkin dijadikan analisis sosial kita, analisis bersama bagaimana kita boleh setelah webinar ini kan, kalau kita sudah keluar, apa yang kita boleh buat di dalam masyarakat kita. Apa yang kita boleh buat kepada masyarakat kita. Tidak saja di dalam webinar ini mendengar, tapi setelah webinar ini kita akan merasakan terpanggil untuk melakukan sesuatu, tidak saja untuk mendoakan, tetapi bergiat aktif begitu. Dalam artian memberi sesuatu kepada masyarakat. Jadi saya begini, menggunakan sistem ini kan begitu, ataupun pemahaman kita begini. Jadi mula-mula mari kita menganalisis pengalaman kita. Pengalaman kita dulu, apa yang sedang terjadi sekarang di dalam kehidupan bermasyarakat kita, di dalam kehidupan politik. Apa yang terjadi? Nanti kita akan masuk pelan-pelan menganalisis kehidupan kita, mengapa hal ini terjadi? Kenapa terjadi semua ini? Terus itu masuk ke dalam refleksi teologis begitu, teologi, refleksi iman. Apa artinya hal-hal ini bagi saya? Dan seterusnya, apa yang boleh saya lakukan? Apa tindakan saya yang tepat, yang sesuai? Apa yang dapat kita lakukan sebagai community Kristen dalam situasi seperti ini? Oke, jadi nanti di dalam board begitu kan, di dalam sharing nanti, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu jawab.
Mungkin setiap kamu boleh membuka satu pengalaman atau ada satu hal yang sebenarnya kamu merasa ini penting begitu, penting di dalam masyarakat sekarang. Dan nanti kita akan menganalisis. Mungkin kita bersama-sama begitu kan di dalam kelompok baru nanti menganalisis apa yang terjadi sebenarnya. Dan apa artinya nih? Apa maksud dia ini di dalam kehidupan saya, kehidupan masyarakat saya, dan apa tindakan saya yang boleh saya ambil. Saya akan berikan semua kamu beberapa contoh begitu kan, beberapa gambaran-gambaran yang boleh membantu nanti di dalam sharing kelompok nanti kan, dalam sharing kelompok apa yang boleh membantu kamu nanti. Jadi pertama itu konteks. Apa konteks yang kita alami sekarang ini? Ada gambaran-gambaran, tentang politik di dalam kehidupan kita. Satu, ada situasi di mana orang-orang berada dalam keadaan sendirian. Coba dilihat dalam persekitaran kamu selama semasa saya kasih sharing gini, coba bayangkan begitu kan di dalam kehidupan kamu apa yang sedang terjadi. Apa ada orang-orang dalam keadaan sendirian, seorang wanita yang mengungsi ataupun mengungsi itu yang jadi migrated begitu. Seorang yang menganggur, ada anak-anak dalam kehidupan yang tidak air, tidak current, itu seseorang di jalanan yang tidak rumah. Ini contoh dalam kehidupan kita lah. Terus ada satu lagi situasi di mana orang-orang telah menemukan jawaban, respon terhadap masalah mereka sendiri. Banjir, begitu kan? Contoh dia. Terkadang respon darurat, di lain waktu respon yang lebih tahan lama. Ada respon-respon yang berterusan begitu. Maksudnya ada jawaban-jawaban, ada orang-orang yang terus membantu, Caritas begitu. Cuma tengok situasi-situasi di dalam kehidupan kita. Jadi dunia tanpa politik yang baik versus dunia dengan politik yang baik. Jadi dalam kehidupan kita itu, dalam kehidupan bermasyarakat kita, ada dunia yang tanpa politik yang baik. Dan ada dunia yang politik baik. Dan ini saya masukkan di dalam, kalau dalam latihan rohani, itu yang kita panggil sebagai kontemplasi penjelmaan. Di mana Tritunggal melihat dunia yang ada dua sisi begitu. Yang baik dan yang buruk, hitam dan putih, berbagai ragam. Nah, itu. Dan itulah situasi kita saat ini. Jadi Pope Francis itu mengatakan apa? Kita memerlukan politik yang baik. Politik yang baik itu adalah politik yang mampu bergerak maju menuju suatu persaudaraan yang universal. Universal fraternity, dia bilang. Yang semua sama-sama kita dapat merasakan kehidupan masyarakat yang baik, transparan, begitu. Positif, semua dapat mengalami kehidupan. Tapi pertanyaan dia, apakah ini satu idea saja? Apakah ini satu idea untuk mendapatkan suatu kehidupan bermasyarakat, persaudaraan yang universal? Atau ini boleh dinyatakan, diwujud nyatakan gitu, direalisasikan? Kalau kita bercakap sekarang masuk ke dalam pengalaman kan, pengalaman kita secara pribadi. Kalau kita bercakap tentang isu-isu politik yang sering muncul dalam pikiran kita apa? Jenis kepemimpinan masyarakat atau alih-alih politik, di mana ada politik keuntungan begitu yang dikatakan. Ada politik keuntungan, tapi itulah gambaran-gambaran kita kan. Politik saat ini selalu dipandang sebagai peluang.
Dan mungkin kita juga bahagian dari pemahaman ini begitu. Politik selalu dipandang sebagai peluang, bukan panggilan. Sehingga apa yang dimasukkan adalah sebuah pekerjaan-pekerjaan yang kotor, yang tidak baik, begitu, yang jahat. Kita memerlukan pemimpin yang memprioritaskan, begitu kan, yang menekankan pelayanan kepada masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kebaikan bersama. Dan itu yang kita perlukan, itu yang kita mau. Dan sekarang kita mau mengubah cara pandang kita sendiri untuk melihat politik bukan peluang, melainkan panggilan. Politik bukanlah peluang, melainkan panggilan. Panggilan untuk kita semua untuk memberikan satu kehidupan bermasyarakat, begitu. Kehidupan bermasyarakat. Jadi pertanyaan pertama yang saya sampaikan di sini, kan ada pertanyaan refleksi. Apakah ada pengalaman lain Anda yang berhubungan dengan politik dan kepemimpinan? Saya di sini memberikan satu contoh, begitu kan. Tapi ada pengalaman kamu lain lagi. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita memiliki pemimpin yang berorientasi pada tindakan di dalam bekerja, begitu, di dalam memberi, yang melihat semua ini sebagai panggilan untuk melayani. Apakah kualiti-kualiti kepemimpinan yang kita harapkan dari para pemimpin politik kita? Oke? Seterusnya. Jadi di sini, kalau begitu apa yang kita boleh buat? Pertama itu melihat bahwa ini adalah panggilan untuk melayani, begitu. Layanan karitas, begitu. Melayani secara mencintai, begitu. Karitas, kehidupan yang memberikan kepada masyarakat. Yang seperti saya katakan tadi, itu politik saat ini itu menjadi satu cabaran. Bukan saja para ahli politik, Pak, tapi juga para kita, begitu. Panggilan, ia adalah sebuah panggilan kesucian dan kebajikan. Politik itu sebuah panggilan untuk kita semua. Akan kesucian dan juga akan kebaikan, kebajikan. Dan itulah ajaran sosial gereja. Salah satu bentuk amal tertinggi karena mengupayakan kebaikan bersama. Dan ini dinyatakan oleh Pope Francis sendiri. Ini adalah satu bentuk amal tertinggi. Kehidupan kebajikan kepada masyarakat. Dan ini memerlukan apa? Memerlukan satu kesadaran, begitu kan? Kesadaran sosial. Jadi kalau dalam agama, dalam Katolik itu tidak hanya dia masuk ke dalam doa spiritual, begitu kan? Tapi di dalam kehidupan spiritual rohani kita itu memberikan sesuatu di luar, memberikan sesuatu keluar di dalam melayani sesama. Dan itulah politik, begitu. Untuk umat Kristiani dipanggil untuk berpartisipasi, untuk berkolaborasi, dia bilang, untuk ikut serta dalam kehidupan politik, untuk membangun masyarakat yang adil dan saling mendukung. Dan kita sebagai individu, sebagai umat Kristen, begitu, dapat membantu orang lain yang memerlukan. Ketika mereka bergabung atau bersama-sama memulai proses persaudaraan sosial, keadilan bagi semua. Ini yang dikatakan oleh Pope Francis sendiri dalam Fratelli Tutti, begitu. Kepersaudaraan bersama. Persaudaraan semua, begitu. Ladang amal yang luas yaitu amal politik. Dan itu adalah kegiatan karitas, begitu, kegiatan memberikan kepada orang lain.
dan bagaimana memberikan, dan ini dia sangat tekankan bagaimana kita itu memprioritaskan masyarakat miskin. Priority kita itu pada masyarakat miskin. Forbes mengatakan politik yang baik bukanlah mengurung diri di gedung-gedung besar, bangunan-bangunan tinggi dengan lorong-lorong yang luas, tetapi mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi, melayani orang miskin, dan memperhatikan para penganggur. Dan di situ juga ada ajakan, ada undangan bagi kita dan juga para ahli politik untuk memberi ruang, begitu kan, dialog, kerjasama, komitmen terhadap martabat manusia. Ini yang menjadi sangat penting di dalam kehidupan politik kita. Apa yang diharapkan oleh Pope Francis kepada ahli-ahli politik? Apa yang diharapkan dia? Adanya satu kepemimpinan politik yang melayani. Jadi mengubah cara pandang kita itu bukan lagi berkuasa, melainkan melayani. Yang bekerja untuk kebaikan bersama, mereka memupuk, begitu kan, adanya satu solidarity, bersama-sama, bergotong royong, begitu. Mereka mempromosikan pembangunan manusia yang terus berkelanjutan. Dan ini yang diajak oleh Pope Francis untuk para ahli politik. Dan kita diajak bersama-sama, begitu kan, diundang ataupun dijemput bersama-sama dengan para pemimpin untuk membangun 4 hal ini. Pelayanan untuk bersama, menggerakkan sesuatu untuk kebaikan bersama, hidup dalam kebersamaan, solidarity, dan juga untuk mempromosikan, begitu kan, pembangunan manusia yang berkelanjutan, sustainable human development. Nah, di sini saya mau bertanya lagi. Ini menjadi pertanyaan untuk semua. Adakah kamu berpendapat bahwa nilai-nilai Kristen dapat memandu ataupun dapat membantu politik dan kepemimpinan yang baik atau tidak? Atau itu dua hal yang berbeda? Seberapa sering kita berkontribusi, dia bilang, ataupun kita turut serta, begitu, dalam politik kotor, atau membiarkan dia saja? Membiarkan, oh, politik saja punya hal itu, kami saya tidak kaitan, begitu. Ataupun sekarang lebih banyak sudah sekarang, mana-mana sejalan. Dan ini semua adalah jawaban-jawaban yang mungkin di dalam kehidupan kita tanpa sadar, begitu kan, itu terjadi. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari ajaran sosial gereja tentang politik dan kepemimpinan yang baik? Mungkin dari situ yang kita boleh masuk lebih dalam lagi untuk memahami apa yang boleh kita berikan, begitu. Ajaran sosial gereja menekankan bahwa umat Kristen mempunyai peranan penting di dalam politik. Tugas mereka apa? Tugas untuk turut serta, participation dalam masyarakat dan bekerja untuk kebaikan bersama. Politik adalah tindakan pelayanan dan cara untuk mengasihi sesama, sesuai dengan nilai-nilai Kristen, keadilan, integriti, pengutamaan kepada orang-orang miskin. Umat Kristen dijemput untuk mengintegrasikan, begitu kan, memasukkan iman di dalam tindakan-tindakan politik, di dalam pelayanan-pelayanan kita. Dan para pemimpin juga diajak, terutama pemimpin-pemimpin Kristen, untuk memerangi korupsi, untuk corruption, dan menjadi teladan dalam tanggung jawab dan dedikasi untuk kebaikan bersama.
Ada pertanyaan kah? Oke, kita teruskan dulu. Sekarang tadi itu refleksi teologi. Sekarang masuk ke dalam Bible. Apa yang dikatakan Bible gitu? Apa yang dikatakan, apa yang di dalam kitab suci, Alkitab, apa yang dikatakan tentang politik? Di Matius 25, Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan itu yang diajak oleh Yesus di dalam iman kita, itu memberikan sesuatu kepada yang lain, orang lain. Dalam kisah orang kaya dan Lazarus, Yesus mengingatkan kita bahwa mengabaikan mereka yang memerlukan adalah dosa kelalaian, begitu, ignorance, yang dapat membuatkan kita kehilangan kerajaan Allah. Di Lukas 16, dosa orang kaya itu adalah mengabaikan Lazarus yang miskin. Ajaran-ajaran ini menunjukkan bahwa iman Kristen menuntut kita untuk terlibat di dalam isu-isu keadilan. Hal-hal tentang keadilan, solidarity. Jadi seorang Kristen yang sejati itu, atau yang betul-betul menghidupi imannya, itu tidak memisahkan antara, tidak akan sepisah ajaran agama dan politik. Karena keduanya itu berdampak atau memberi efek begitu pada kehidupan kita. Tentu saja gereja selalu mengecam begitu kan, ataupun tidak menerima ketidakadilan. Dan ini juga dinyatakan di dalam Yesaya. Dan membela orang miskin, satu mengecam ketidakadilan, satu lagi itu membela atau menjaga, mengutamakan orang-orang miskin dengan mengikuti teladan Kristus. Apakah cara pandang Yesus tentang politik? Yesus menerima otoritas politik. Iya. Ketika ditanyakan tentang koin itu, kamu ingat nggak tentang yang muka siapa di sini, dia bilang kan, yang di dalam koin itu, muka siapa di sini? Berikanlah kepada siapa? Apa yang menjadi miliknya, dan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan Yesus menerima otoriti politik. Tetapi hanya jika mereka tidak mengklaim kekuasaan ilahi, dia bilang. Jadi yang diterima itu adalah politik yang melayani dan menolak kekuasaan yang menindas. Yesus melihat dirinya sebagai seorang hamba, bukan seorang Mesias politik. Dan ini banyak terjadi di dalam para rasul dan para pengikut Yesus yang merasa dia adalah seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan-kekuasaan politik, begitu. Tapi Yesus tidak melihat itu sebagai seorang Mesias politik. Dan karena itu, banyak sekali salah paham orang tentang Yesus sebagai Mesias. Tapi sebenarnya dia bukan Mesias yang mau membebaskan di dalam kehidupan politik. Tapi dia seorang hamba yang mau mendorong, yang mau membawa semua orang itu masuk ke dalam politik, yaitu ke dalam pelayanan. Oke? Nah, saya bertanya lagi untuk semua. Menurut Anda, apakah ajaran sosial gereja sudah cukup membahas atau membincangkan masalah politik dan kepemimpinan yang baik? Cukupkah ajaran sosial gereja? Atau masih lagi kurang? Ada masih kurang lagi nih yang belum yang belum diangkat begitu.
menurut kamu juga apakah ada keretakan antara pemimpin, mengapa ada keretakan atau keterpisahan, terpisah begitu kan, pemimpin sivil ataupun pemimpin agama? Apakah yang harus dilakukan untuk menanam nilai-nilai kepemimpinan yang baik dalam diri kita dan pemimpin kita? Apakah nilai-nilai kepemimpinan? Dan sekarang masuk ke dalam aksi atau apa yang kita boleh lakukan begitu. Dan ini saya masukkan satu pertanyaan saja tanpa ada jawaban, tanpa ada penerangan. Dan ini mungkin boleh dibawa di dalam perbincangan ataupun di dalam sharing nanti. Apa yang dapat kita lakukan sebagai community Kristen dalam hal politik? Apa yang dapat kita lakukan saat ini? Dengan itu, saya memberikan kamu ruang sekarang, sedang pukul berapa ini? Pukul 9:55, mungkin boleh masuk di dalam grup dan mungkin saya serahkan dulu kepada Marilyn untuk mengatur. Thank you, Father. Thank you Oke. pembentangan yang sangat-sangat menginspirasikan. Tapi jujur Father, bagi pendapat saya, ini adalah satu pengetahuan yang baru untuk saya. Saya tidak pernah dalam pikiran saya yang politik itu boleh dibawa masuk dalam pelayanan gereja, jujur. Sebab selama ini kalau orang cakap berpolitik itu adalah simbolik, berpolitik itu adalah arti kata lain. Tapi apabila melihat sharing pada itu membuka mata saya. Sebenarnya politik itu adalah di bawah salah satu pelayanan dalam satu masyarakat itu. So, sesuatu yang baru untuk saya. Jadi, adakah teman-teman yang lain mungkin ada soalan berkenaan dengan ini? Mungkin boleh satu atau dua soalan sebelum kita memasuki dalam percakapan rohani. Kalau ada soalan boleh raise hand ataupun boleh tulis pertanyaan dalam chat room. Ada soalan? Kalau kita tidak ada soalan, jadi kita akan masuk dalam putaran percakapan rohani 3 putaran. Oke. Bagi untuk rakan baru yang baru bersama dengan kita pada malam ini, sesi ini akan dibagikan dalam kumpulan kecil. Dalam kumpulan itu akan ada fasilitator yang akan membimbing perjalanan percakapan rohani ini. So, kita akan dibahagikan dalam grup percakapan rohani 3 putaran. So, pada pertanyaan refleksi itu adalah diambil daripada pertanyaan pembentangan pada tadi kah? Ya, semua. Semua. Habislah kamu. Semua, oke. Dia bilang pada semua. Tidaklah, janganlah semua. Mana yang kamu rasa sangat tertarik, mana yang kamu rasa sangat macam terkesan begitu kan? Yang kamu rasa terkesan dan itu kamu boleh bincangkan. Tapi saya mau supaya kamu dapat melihat begitu macam mana kita boleh menganalisis bersama situasi kita begitu kan. Jadi mengawali dengan pengalaman-pengalaman kita sendiri dan apa yang dari tadi itu kan pengalaman, habis itu kamu punya reflection kamu tentang diri kamu begitu kan. Dan apa yang kamu boleh buat gitu. Apa gerakan-gerakan. Dan di situ nanti di dalam 3 pusingan itu nanti itu lama-lama
kamu akan mendapat satu tindakan bersama, begitu kan? Dan tindakan ini adalah apa yang sudah kita cakap tadi, itu tentang kebaikan bersama, common good. Dan common good itu, kalau kita dapat common good itu, itulah politik, dia bilang. Oke, Father. Terima kasih. Oke, sebelum kita dibagikan dalam kumpulan ataupun kita masuk dalam sesi percakapan rohani ini, kita berdoa dulu, doa sebelum percakapan rohani. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Emmaus, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskan aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat, dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat dan iman mereka dengan lembut, dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. So, dipersilahkan Sis Elis untuk pembahagian kumpulan. Kita masuk dalam sesi sharing perkongsian dalam setiap kumpulan. Oke, kita mulai dengan kumpulan pertama dulu ya. Untuk sharing perkongsian mereka. Silakan. Oke, selamat malam semua. Selamat malam, Fada. Secara singkat kami ada 4 orang, saya, Ros, Cecilia, kawan kita yang baru, dan juga Sis Krisya. Terus terang, bila kita cakap pasal politik nih kan, ada dalam kami bersharing, dalam pikiran adalah orang-orang yang besar sahaja. Tidak pernah terfikir pun apa yang si Fada pernah bagi, yang tadi sisi dia. Oke. Rupanya itu politik adalah kesadaran sosial, dan ada yang pernah membantu tapi tidak menyadari itu adalah salah satu dalam politik yang sudah dibicarakan oleh Fada tadi. Dan ada 2 poin yang kami secara khusus masuk, itu adalah tentang solidarity dan juga karitas. Sebelum ini kan tidak sadar apa tuh maksud solidarity, especially lagi bulan 8 kan, kena betul dengan topik dia tentang politik. Jadi solidarity tentang kebersamaan, tentang kerjasama. Tanpa kedua pihak kerjasama, hal yang kita akan lakukan itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi dalam refleksi ada juga tidak menyadari bahwa kita sudah berbuat karitas sosial, maksudnya kesadaran sosial tentang itu. Dan ada di antara kami yang sudah pernah melakukan kerja-kerja volunteer dan dari tahun 2004 sampai sekarang, dan sangat membantu dan juga menyadari bahwa itu adalah satu keperluan dalam gereja kita. Yang terakhir, benang merah kami harus berjalan bersama, dan kita tidak melihat apa yang kita bagikan, tapi kita perlu ada kesatuan, kita lebih rapat, lebih memperhatikan antara satu sama lain.
Dan yang terakhir itu mendoakan sesama dan perlu ada jujur, kesederhanaan, dan kasih. Itu. Terima kasih. Thank you, Sis Shirley. Thank you sharingnya. Jadi kita pergi kumpulan seterusnya, kumpulan 2, kumpulan Sis Celestina. Shalom, saya Lisa yang akan kasih bentang lah kami punya kami punya perbincangan tadi. Kami punya kumpulan 2 ada Sis Rochelle dengan Sis Celestina sama saya Lisa. Tapi kami yang berbincang saya sama Sis Celestina saja sebab tidak pas. Mungkin ada yang tidak kuat lain batu kali kan. Jadi kami bincang-bincang ringkas saja, tapi kami tertarik untuk menjawab soalan yang terakhir tuh, yang aksi, evaluasi, yaitu apa yang dapat kita lakukan sebagai komuniti Kristen dalam hal politik. Dan ringkasnya dari kami punya percakapan ini, kami selain daripada berdoa untuk ketua politik dan juga isu-isu yang berlaku, kami juga kami berpendapat bahwa kami patut mengenali masyarakat setempat, masyarakat sekeliling kami sendiri, contohnya jiran-jiran, ataupun dalam satu community yang tertentu, mengenali masyarakat sendiri dan mengenali apa masalah yang berlaku, yang melibatkan politik lah tapi kami tertarik untuk kasih kait sama isu yang dibincangkan tadi, contohnya mereka yang tersisih macam yang miskin dan juga mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi apabila sudah kita kenal masyarakat sini dan kita tahu di sini ada orang miskin, di sini ada yang tidak mempunyai pekerjaan, jadi sanalah kita sebagai community Kristen kita mengamplify dia mengangkat suara-suara mereka supaya mereka dibantu oleh yang boleh membantu lah. Jadi itu saja daripada kami. Terima kasih. Thank you Lisa. Seterusnya kita pergi grup yang ketiga. Grup ketiga, Sis Judith. Shalom Father dan semua. Oke, saya mewakili kumpulan 3. Saya kongsikan tentang benang merah yang kami temukan yang sempat kami bincang dalam pertanyaan refleksi itu. Memandangkan pertanyaan berkisar tentang gereja. Jadi kembali kepada gereja. Apa yang kami lihat adalah saat ini, ketika ini, bahwa ESG atau ajaran sosial gereja tidak begitu memainkan peranan sangat di dalam politik ini. Jadi apa yang kami dapat bagi pendapat kami secara pribadi adalah sebenarnya gereja itu berperanan untuk menyatukan ini pemimpin sipil dengan pemimpin agama. Dan kami percaya bahwa memang ada perbezaan pendapat di kalangan mereka, terutama sekali pemimpin sipil dan pemimpin agama ini. Tetapi karena perbezaan itu menjadikan itu satu keunikan di dalam politik itu. Jadi kenapa tidak kedua-dua pemimpin ini yang pemimpin sipil dengan pemimpin gereja duduk semeja untuk membincangkan dan memperkatakan tentang perbedaan mereka. Dan seterusnya adalah
kembali kepada yang paling dasar adalah menanam nilai kepemimpinan itu adalah melalui dari dasar yang paling bawah, yaitu dari anak dan di dalam rumah itu sendiri. Jadi kami sepakat di dalam kumpulan kami ini sepakat mengatakan bahwa segala sesuatu itu bermula dari kelompok yang kecil dan akhirnya bertumbuh menjadi yang besar. Itu adalah pendapat kami. Terima kasih. Thank you, Sis Judith. Jadi kita beralih kepada kumpulan yang keempat. Kumpulan Saya keempat. Elsie. Ya, Sis Elsie, teruskan. Shalom Father dan semuanya. Dalam kumpulan kami, kami ada Sis Jovinia, Sis Martina, Sis Bibi, dan saya sendirilah. Jadi rata-rata kami punya perbincangan tadi, rata-rata kami tidak berminat begitu dan tidak tahu sedikit tahu juga lah, tapi tidak berapa banyak tentang politik ini. Tapi hari ini politik itu sebenarnya lebih dari untuk orang-orang yang besar. Kalau dibandingkan dengan siapalah saya mau bercerita pasal politik ini, suara-suara orang yang besar itu lebih didengari. Tapi sebenarnya politik itu adalah panggilan untuk semua. Mungkin dari saya sendiri atau rekan-rekan saya lain, kami tidak boleh pergi ke tempat-tempat yang lebih memerlukan seperti apa yang terjadi sekarang ini. Tapi kami dapat melakukan itu di dalam keluarga kami, orang-orang di sekitar kami. Kalau itu memberi arti sebagai kemanusiaan, saya rasa itu adalah panggilan politik yang perlu diteruskan. Terima kasih, itu dari saya. Thank you, Sis Elsie. Oke, kumpulan seterusnya adalah kumpulan saya. Oke, kumpulan saya terdiri daripada Sis Julita, Michelle, dan Scholastica. Uniknya kumpulan saya ini sebab yang akan membentangkan adalah Sis Scholastica dari Singapura. Silakan, Sis. Shalom teman-teman, shalom Father. Ya, dari kumpulan kami lebih berfokus pada peran kita sendiri dalam bekerja praktiknya gitu. Jadi kita lebih melihat kalau perbedaan dalam kumpulan yang bukan Kristen itu banyak cakapnya gitu, tetapi kalau dalam Kristen itu kita lebih banyak melihat kita turun padang gitu ya, kita lebih ke praktiknya. Jadi bukan hanya pada kata-kata memberikan perintah, tetapi juga bekerja sama dengan semua member kita. Jadi kita melihat diri kita, misalnya kita berada sebagai pemimpin itu sendiri atau kita sebagai member itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin dari secara Kristiani, kita sebagai pemimpin Kristiani itu bagaimana lebih baiknya untuk kepentingan bersama. Sementara kita berada sebagai individu, sebagai member itu, bagaimana peran kita terhadap komunitas kita, community kita itu. Kita beri contoh, kalau misalnya pemimpin secara Kristen itu, kita mengikut teladan Yesus. Gitu. Jadi kita melihat Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar memberikan perintah, tetapi memberikan contoh bagaimana kita mempraktikkan dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi kita bukan hanya duduk di tempat kita beri perintah ini, itu, tetapi kita juga bekerja sama dengan member kita.
praktiknya. Jadi kita turun lapangan. Gitu. Terus misalnya kalau kita berada sebagai member, misalnya, gitu, terkadang kita ada melihat sesuatu perkongsian yang tidak semua orang setuju. Nah, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan opini dari member kita yang lain itu? Apakah kita perlu memberikan kritikan kepada orang itu? Bagaimana kita memberikan kritikan itu sendiri baiknya? Terus apakah kita hanya diam saja dan menerima saja? Gitu. Jadi kita mengikut teladan secara Kristiani, bagaimana sebaiknya kita lakukan untuk kepentingan bersama. Gitu. Tentu saja di sini saya tambahkan sebelum kita melakukan itu, kita lebih baik bertanya kepada Tuhan Yesus dulu dalam doa. Bimbinglah kita semua, agar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu. Ya, semoga dengan seperti itu kita bisa mempraktikkan politik itu sendiri secara lebih baik. Jadi bukan hanya sebatas manipulasi atau kepentingan pribadi gitu, tapi untuk kepentingan bersama dan yang menuju lebih baik. Gitu sharing kita. Terima kasih. Thank you, Sis Kalatika. Sekarang kita akan ke kumpulan yang ke-6. Sis Wina masih lagi mute. Dengar. Oke. Saya wakil dari kumpulan 6, di mana kami hanya berdua sahaja bersama dengan Sis N dari St. Catherine Inanam. Kami merespon peranan kita sebagai community Kristen dalam hal politik. Kami merespon dari kepada politik gereja lah. Sama juga seperti politik awam, politik Malaysia. Kita juga berhak untuk membantu apa yang kami rumuskan lah. Kita sebagai Kristen bertugas sebagai pembantu. Kita juga berhak memberi apa yang patut kepada mereka yang memerlukan ataupun mereka yang kekurangan. Contohnya, ramai pelayan gereja kita yang berpendidikan, contohnya sebagai guru begitu. Kita boleh memberi mana-mana anak-anak ataupun murid-murid yang kekurangan, kita beri mereka pendidikan atau tuition secara percuma. Dan kita juga perlu menghormati, tidak mengira status ataupun kedudukan seseorang, sebab kita sebagai Kristen diajar untuk menghormati antara sesama. Dan peranan kita juga ialah berkongsi. Kita boleh berkongsi daripada segi pengalaman ataupun daripada kebaikan dan kemurahan hati kita. Apa-apa sajalah kita boleh bantu orang lain. Kita berkongsi, kita memberi. Yang kelima, kita melayani. Melayani keluarga yang perlu dilawat, atau kita melayani mereka yang perlu dilayani. Dan yang terakhir, kami merumuskan peranan sebagai community Kristen adalah menjadi pendengar. Kita mendengar suara-suara atau keluhan daripada orang-orang sekeliling, terutamanya orang yang susah. Macam orang-orang kampung begitu kan, kebanyakan di ekonomi tidak stabil dan kadang ada yang memerlukan bantuan untuk membaikan rumah, begitu, memohon sumbangan untuk menyekolahkan anak-anak, begitu, memerlukan memerlukan bantuan untuk perubatan, begitu. Oke, itulah rumusan kami tentang politik gereja. Terima kasih. Thank you, Sis Wina. Seterusnya kumpulan 7. Apakah kumpulan 7? Sis Roselyn. Boleh dengar?
Boleh sis, boleh. Boleh dengar? Boleh. Oke. Minta maaf ya, because now semasa dalam BOR tu saya ada beberapa kali terkeluar daripada kumpulannya, because I maybe yalah terkeluarlah supaya bagi alasan. Okay. Anyway, ada 4 orang dalam kumpulan kami, iaitu Meg, Evelyn sama Nora, dan saya juga. Dan rata-rata kami keempat-empat memang kami baru fahamlah berkaitan dengan politik dalam penglibatan dalam pelayanan, dan ada dua isu yang kami telah bangkitkan, iaitu satu dari charity, iaitu dari Caritas, dan satu adalah pelayanan dalam gereja. Okay, so dalam charity ni, Caritas dia kata memang ramai orang tidak terlibat dalam acara ni lah. Okay, mungkin mereka kurang fahamkah atau dan tidak mau terlibat. Begitu juga dengan pelayanan di gereja, di mana kita sebagai pelayanan di gereja kita perlu untuk mendekati orang dan membantu orang untuk meningkatkan atau mendalami iman mereka. Okay, so dalam keadaan macam begini kita merasakan bahawa untuk membantu kita perlu berjalan bersama untuk meningkatkan solidariti. Dan jangan selalu berada dalam zon yang mana, ya, kita perlu menggerakkan diri kita dan ambil peduli dengan akan sesama, dan sedari apa yang diperlukan oleh masyarakat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Itu sajalah dari kami. Thank you. Thank you Sis Rosalind. Okay. Seterusnya grup yang terakhir, grup Sis Belinda. Oke, selamat malam semua. Saya punya grup saya, si Winnie dan si Angelin, kami 3 orang. Jadi, kami punya pendapat, gereja itu sendiri, gereja itu kita lakukan. Gereja itu sendiri harus terlibat di dalam politik. Pertama yang kami temukan adalah selain daripada keterlibatan kita di dalam politik itu mampu memperkembangkan kita punya bakat dalam kepemimpinan, sebabkan kerja-kerja politik itu yang akan menjadikan kita mungkin contoh jadi MC kah, berurusan dengan orang kah. Jadi kepemimpinan dan komunikasi itu akan berkembang baik. Dan juga yang kedua kami temui adalah pelayanan itu sendiri akan berkembang. Sebab di dalam politik ini bila kita ikut serta aktiviti politik ini juga dia melihat kepada, walaupun mungkin itu kesempatan lah. Biasanya itu kesempatan. Terutama kalau mau dekat-dekat election itu kan begitu. Pergi melawat orang sakit kah, orang yang daif kah, tapi apa itu aktiviti itu iya benar, jujur, dan kepada orang yang memang tepat. Ikut pengalaman kami lah. Contohnya ada lagi orang yang pergi sekolah pun pakai rakit, ada lagi orang yang pergi sekolah pun masih tinggal lagi di bukan asrama. Ada lagi orang yang sakit memerlukan, dan banyak lagi lah yang tertindas. Contohnya belum ada garan lagi, sudah besar tiada IC. Itu adalah perjuangan-perjuangan politik itu sendiri tanpa mengira bangsa dan agama. Dan yang kami dapat lagi tadi itu adalah apa lagi itu? Dan kami melihat yang tadi keterlibatan gereja itu di dalam politik itu akan memampukan gereja kita itu kekal untuk mengekalkan keharmonian. Kita tidak akan seselesa begini kalau politiknya tidak baik. Kita tidak akan dapat berdoa atau berdoa di gereja ataupun melakukan aktiviti kegerejaan kalau politik kita tidak stabil. Jadi keterlibatan itu sangat penting.
Contohnya kalau di negara-negara lain itu gereja dibakar, itu contoh lah. Nah, jadi oleh karena keterlibatan kita ini dengan politik yang berbagai agama, berbagai bangsa, mungkin itu akan secara langsung akan mengharmoni, balancing, aman, menjamin ketenteraman. Jadi bagi gereja itu sendiri harus terlibat karena kita akan membawa karitas ajaran sosial gereja itu sendiri ke dalam politik melalui perbuatan, perkataan, dan kepribadian gereja itu sendirilah. Jadi itu akan menjadi mungkin pertanyaan atau menjadi apa itu dengan cerita-cerita sharing-sharing dengan kawan kan. Jadi kita akan membawa karitas itu seperti permintaan karitas itu sendiri tidak melihat kepada siapa dia tapi hanya tertumpu kepada jiwa. Contohnya yang tadi selepas kami putaran ketiga itu baru si Winnie ini contoh sebentar tadi baru si Winnie berinsaf bertobat bahwa sebenarnya ada orang meminta dia pertolongan seorang pelajar UMS dan dia lupa. Kau tahu keadaan pelajar itu dia tiada duit. Orang Sarawak, bangsa Sarawak, agama Islam. Duit dia tinggal 6 ringgit lagi. Nah, macam mana dia mau makan? Nah, jadi baru dia berkakai-kakai lah mau WhatsApp mau minta tolong gitu begitu. Nah, kan jadi itu yang contoh dia, contoh yang kecil itu akan menolong jiwa itu sendiri daripada mungkin dia karena mau hidup, mau makan, dia menjual diri kah atau buat sesuatu yang tidak baik, menjurus kepada yang jahat itu. Jadi besar kesyukuran kami sebab si Winnie pun dapat pertobatan, saya pun dapat pertobatan. Jadi si Angelin pun dapat pertobatan. Jadi itulah keterlibatan gereja itu untuk membawa karitas ajaran sosial gereja itu sendiri ke dalam politik sambil mendoakan para pemimpin politik kita. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih Sis Belinda. Dan terima kasih kepada rakan-rakan semua yang telah memberi sharing dan perkongsian tadi. Dan kita akan mendengar ulasan atau respon atau tanggapan daripada Father Aaron. Silakan Father. Terima kasih. Terima kasih untuk sharing-sharing kamu semua. Sangat menginspirasi. Saya rasa sudah cukup, begitu kan? Bagus semua. Semua ada insight-insight begitu yang saya rasa penting begitu untuk kita mendalami intensi Pope Francis, bukan saja sebagai intensi begitu kan, bukan saja intensi doa tapi juga yang menjadi yang didagingkan begitu, mendarah daging ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu kita untuk terus merefleksikan bersama, terutama sekali kepada para pemimpin politik begitu. Syukur, puji Tuhan, saya rasa banyak pengalaman-pengalaman, insight-insight yang kamu sharekan itu juga memberikan rahmat untuk orang lain begitu kan, memberikan mereka pencerahan-pencerahan, insight dengan pengalaman-pengalaman. Hanya saja saya mau menekankan satu hal saja, menekankan lagi balik begitu kan, intensi Pope Francis tentang politik begitu. Dia menekankan tentang politik dengan huruf besar, dia bilang. Politik dengan huruf besar, bukan berpolitik, dia bilang. Politicking, dia bilang. Politicking itu bukan yang dia mau begitu, tetapi politik dengan huruf besar.
yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu panggilan begitu kan, panggilan untuk melayani bersama, dan itu panggilan dia siapapun kita diberikan rahmat untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu begitu kan, memberikan kepada masyarakat. Tadi ada beberapa yang sudah mengatakan tentang gereja. Gereja mesti ada peranan penting begitu. Gereja. Dan saya mau bertanya lagi, siapakah gereja itu? Kan, siapakah gereja itu? Dan kita semua adalah gereja itu sendiri, gereja kerajaan Allah yang setiap satu kita itu dipanggil, setiap pribadi kita itu dipanggil untuk melayani. Dan di dalam intensi bulan ini tuh melayani di dalam bentuk bermasyarakat, kehidupan bersama di dalam kota. Itulah yang dikatakan tadi, yang balik lagi saya tadi, makna politik itu dari kata polis. Nah, itu ajakan dia, panggilan untuk melayani di dalam kota begitu. Melayani dalam masyarakat. Melayani bagi semua kita. Sini saya ada satu lagi last slide begitu. Last slide, dan ini mungkin boleh menjadi penutup begitu daripada sharing saya. Dan ini adalah doa begitu oleh Father Frederick Fornos, the International Director, yang mengatakan begini, yang saya sudah kasih terjemah lah, saya kasih translate dia. Mari berdoa untuk para pemimpin politik kita. Mereka adalah apa yang telah kita pilih, apa yang telah kita jadikan. Alih-alih menyulut penghinaan terhadap mereka dengan kata-kata dan pikiran, mari kita membantu mereka untuk menjadi pemimpin yang kita inginkan. Betapa beraninya mereka untuk berada di tempat mereka masa ini dan berusaha untuk hidup dengan jujur. Mereka sepenuhnya mengorbankan diri mereka, waktu mereka, kehidupan keluarga mereka, kemampuan mereka, energi mereka, reputasi mereka. Betapa mudahnya untuk berpikir, ini satu keserakahan, ini satu kekuasaan, ini satu uang, ini ego, ini itu kan. Terkadang hal itu benar, kadang-kadang itu memang betul, tapi pada saat yang sama ada banyak orang yang benar-benar melayani kebaikan bersama. Ada banyak orang yang melayani kebaikan bersama di dalam politik. Dan kita, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan di tempat mereka, paling tidak yang bisa kita lakukan pada saat ini juga adalah untuk berdoa untuk mereka. Jadi kalau ada yang mau bertanya apa, bolehlah. Begitu semua, terima kasih. Terima kasih pada. Terima kasih atas sharingnya, komennya, tanggapannya untuk pada malam ini. So, seterusnya kita hampir kepada penghujung. Sebelum itu, macam yang pada tanya, cakap tadi, ada apa-apa soalan? Last sebelum last. Kalau tidak ada soalan, nanti kita akan pergi pengumuman. Saya mewakili sahabat Ignatian Sabah ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran rakan-rakan semua pada malam ini, terutama sekali pada mereka yang baru pertama kali bersama dengan kita. Dan terima kasih juga kepada Father Aaron kerana kesudian Father untuk bersama dan meluangkan masa bersama dengan kami pada malam ini. Mohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan daripada pihak kami.
Marilah kita menutupi sesi ini dengan doa penutup dan juga mohon berkat dari Father. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul secara maya dalam webinar ini. Terima kasih atas teknologi yang memungkinkan kami tetap terhubung meskipun terpisah oleh jarak. Kami memohon berkat-Mu atas semua pengetahuan yang telah kami peroleh. Semoga semuanya ini berguna bagi pengembangan diri kami dan pelayanan kami kepada sesama. Bimbinglah kami agar dapat menerapkan semua yang telah kami pelajari dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati semua pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan webinar ini, serta para pembicara dan peserta yang telah menyumbang dengan penuh semangat dan dedikasi. Kami juga memohon ya Tuhan, agar Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktiviti online dan offline kami ke depannya. Semoga Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari kami. Kami mempersembahkan doa ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kamu semua, berikan kamu kekuatan dan rahmat untuk terus mengabdi, untuk terus melayaninya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Father. Thank Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Thank you Father. semua. Thank you all. Selamat malam. Kepada dan semua. Jumpa lagi. Terima kasih pada. Terima kasih semua.